Pertama mungkin kita review dulu sedikit ya case-nya, barangkali informasi umum yang Anda bisa tangkap atau ceritakan dari case tersebut. Siapa yang mau singkat dulu ya, singkat dulu overview tentang company-nya Apple ya, sama tentang produknya. Ya, silakan Bu Rona. Ya, Pak. Ini sebenarnya tugas kelompok 2 sih, Pak. Boleh share screen, Pak? Ya, boleh, Oke. tapi jangan bukan untuk presentasi, mungkin untuk Oh iya, iya. memperjelas jawaban saja ya. Silakan. Iya. Iya. Oke. Singkat, ini kemarin kita kerja kelompok dari kelompok 2. Nggak present, jadi sekilas aja. Jadi sebenarnya studi kasus ini tuh awalnya gara-gara ada satu perusahaan yang sedang mau mereview portfolio mereka. Jadi bukan sengaja dari Apple-nya sendiri. Nah, apa aja yang harus dicek? Jadi dari keputusan-keputusan yang perlu dilakukan adalah melihat portfolionya Apple dan bagaimana tren industrinya mereka untuk market capitalization-nya. Jadi ini ada histori, sempat dibahas juga sama teman-teman, dan apa saja yang dijalankan oleh Apple ini mereka menarik karena supply chain-nya secara global ada di banyak negara, tidak hanya di Amerika saja. Jadi dia membagi beberapa operation-nya mereka ada di China, sedangkan R&D-nya masih di Amerika. Ini yang makanya disebut kenapa managing global supply chain untuk di Apple. Sebenarnya dari case study-nya adalah hal tersebut. Lalu untuk produk-produknya mungkin kita bisa mereview langsung ke sebentar. Kita nggak ada sih Pak detailnya, tapi untuk produk Apple ini dia banyak di semua teknologi. Jadi dia mulai dari PC-nya sendiri, ada juga laptop, ada juga ke mobile phone. Seperti itu sih Pak. Oke, baik. Ada yang mau nambahkan? Izin Prof, kelompok 3. Jadi Apple itu membangun bisnisnya, membangun environment sendiri, sehingga kenapa makanya dengan membangun environmental sendiri itu kemudian mereka menciptakan eh, perangkat piranti yang terhubung satu sama lain. Yang pertama itu, yang kedua Apple ini sistem supply chain-nya sangat bagus gitu ya, dari literatur itu dia sampai dari sisi logistiknya itu dia sampai eh, apa memanfaatkan air freight gitu, di mana di beberapa company dengan air freight itu sangat mahal gitu. Tapi Apple karena eh, kecepatan yang mereka butuhkan di dalam prosesnya itu mampu untuk menggunakan air freight gitu, yang pertama. Yang kedua, kemudian Apple ini juga ada reverse logistik. Ini yang sangat penting di dalam satu industri, dan ini dimiliki oleh Apple, di mana saat ada eh, produk cacat atau dinyatakan ada klaim warranty, itu mekanismenya itu sudah berjalan dengan sangat cepat dan sangat mudah. Mungkin itu tambahan dari kelompok kami, Prof. Baik, walaupun ini bukan berkelompok ya, ini kita diskusinya individu ya, walaupun kerja menyiapkan itunya berkelompok ya. Oke, yang baik. Ada yang mau mereview produknya nggak? Produk-produknya Apple. Tidak ada? Atau kalau tidak mereview produknya, eh, karakteristik dari produk-produknya seperti apa? Ini kesempatan loh. Anda diam itu berarti nggak memanfaatkan kesempatan. Karena ini bagian dari penilaian ya. Saya, Prof, ingin mencoba menjelaskan untuk produk-produknya. Eh, Apple produk-produknya itu apa ya? Kalau di berdasarkan papernya, konfigurasinya itu sedikit.
dibandingkan dengan pesaingnya semisal Samsung yang apa namanya opsinya produk itu sangat banyak. Nah, dengan produk yang sedikit dan lebih seragam, jadi dia itu apa ya dengan produk yang sedikit, jadi opsi untuk variannya itu lebih sedikit. Jadi dia bisa memanfaatkan supply chain yang apa ya lebih efisien gitu, Prof. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi itu enggak? Jadi dikatakan variasinya sedikit sehingga supply chain-nya bisa lebih efisien. Ada yang punya pandangan yang berbeda? Atau sama? Silakan. Eh, Mungkin sedikit menambahkan. Ya, silakan. Jadi kalau di paper itu kan kalau disebutkan itu produknya itu ada iPhone, iPad, Mac, iPod, iTunes, sama Mac gitu kan. Nah, di paper itu di mana Apple itu berusaha dengan adanya ekosistem mulai dari iPhone ini itu menggunakan rantai pasok yang istilahnya khusus gitu. Jadi beda dengan perusahaan-perusahaan seperti Samsung dan lain-lain, di mana iPhone itu Apple itu benar-benar tahu istilahnya komponen-komponen setiap produknya itu sendiri. Jadi kayak ini cuma iPhone itu bagiannya nanti dikerjakan oleh ini gitu, oleh perusahaan C yang udah kerjasama. Bahkan kayak detail-detailnya pun itu Apple itu membangun ekosistem yang sampai detail dan itu sulit untuk ditiru oleh pesaingnya begitu juga. Oke. Baik. Ada yang mau membahas sedikit lebih lanjut bagaimana model ekosistem yang dibangun oleh Apple? Atau kalau saya tanya begini, kira-kira Apple ini masuk kategori perusahaan yang supply chain strateginya mengarah kemana? Responsif mungkin, Prof, terkait dengan customer, lebih berat ke customer satisfaction-nya, Prof, dibandingkan dengan yang ke cost-nya. Apa buktinya apa? Mungkin bisa sebutkan Izin menambahkan mungkin, Prof, ya, satu terkait buktinya. dengan tadi yang disampaikan oleh teman-teman juga gitu, kalau kita lihat kan produk dari Apple ini itu adalah produk inovatif ya. Produk inovatif itu tuh kalau kita lihat juga dari historis launch produk-produknya Apple itu tuh sangat rapat banget ya, Prof, ya, dari mulai di 1998 sampai 2001 muncul iMac, terus nanti ada muncul juga tidak jauh dari sana langsung muncul juga iPod, disusul juga dengan iTunes. Jadi proses-prosesnya tuh sangat cepat sehingga apa itu namanya proses-prosesnya itu tuh lebih waktu produk life cycle-nya tuh lebih pendek gitu, Prof. Itu terkait dengan produk-produk yang di Apple ini gitu. Dan kalau kita lihat lagi secara di slide ini, di sini juga kan kelihatan ya terkait dengan si Apple ini tuh dia tuh sukses sebagai mengkombinasikan terkait dengan desain, terkait dengan fungsionalitas, marketingnya juga ada gitu. Jadi dan terakhirnya itu ada terkait dengan ability untuk memodifikasi produksi mereka juga supaya meet dengan spike di demand-nya juga bisa ikut di sana gitu sih, Bro. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pandangan strategi supply chain-nya Apple dan buktinya apa? Kalau tadi kan Saudara Andri mengatakan itu lebih ke responsif dengan apa namanya melihat salah satunya di situ life cycle dari produknya yang relatif pendek ya, inovasinya cepat, banyak peluncuran produk baru ya. Yang lain ada yang mau menambahkan atau memberikan pandangan? Kalau saya, Prof, mungkin menambahkan
Ya. Terkait dengan procurement-nya, tim procurement itu dia menggunakan sales target itu sebagai acuan untuk memanage production yang ramp up. Dengan demikian, ketika kalau tadi disebutkan Pak Andi ada responsif, ketika ada kebutuhan, rantai pasok dari hulu ke hilirnya itu sudah disiapkan kondisinya, sehingga dalam waktu singkat mereka juga bisa langsung memproduksi dalam jumlah yang banyak. Ini melihat kepada bagaimana Apple itu sudah melakukan dealing terlebih dahulu dengan para supplier-nya, ya, sehingga ketika mereka ada satu demand sales target yang pick up-nya tinggi, dia bisa langsung merespon dengan cepat. Dan ini pun akhirnya terbukti bahwa dalam waktu yang singkat, ya, dia bisa menghasilkan sampai 8 dengan pekerja 8.000 orang menghasilkan 10.000 iPhone, ya, dalam kurun waktu 12 jam per shift. Dan ini saya pikir dalam waktu 96 jam menghasilkan produk 10.000 iPhone dengan 8.000 pekerja, itu menunjukkan bahwa memang responsif yang dibuat oleh Apple, dealnya dengan para supplier, kemudian bisa langsung terdistribusikan ke market, itu memang sudah disepakati bersama oleh manajemen Apple dan nanti pasoknya dari hulu ke hilir. Seperti itu. Oke, jadi Anda setuju nggak strateginya Apple ini responsif instead of Saya setuju. efficient? Setuju ya? Ya. Ada yang punya pendapat? Mungkin saya kasih satu lagi yang mau memberikan pandangan tentang strategi supply chain-nya Apple, ya. Sebelum kita move ke isu berikutnya. Izin Prof. Nyoman. Ya. Maaf Prof, sebelumnya kameranya ini error tiba-tiba. Prof, mungkin menanggapi Errornya kenapa melanjutkan. errornya? Ya. Errornya kenapa? Soalnya kalau Baik. ngomong tidak ada kamera, enggak enak. Oh, kurang tahu Prof, ini tadi saya pencet-pencet itu nggak keluar. Memang Zoom saya kadang-kadang gini. Atau mungkin saya exit dulu Prof. Ya, coba ya. Karena kita lagi diskusi ya, jadi lebih Oh enak ya, izin. yang ngomong Izin itu bentar ya Prof. muncul suara ininya ya, gambarnya ya. Oke, yang lain dulu, yang lain. Ya, mohon izin Prof. Ya. Menambahkan. Ya. Ya, jadi terkait dengan mekanisme logistik yang diterapkan Apple ini, kalau menurut saya dia menerapkan global logistik gitu ya. Karena proses pembuatan spare part yang di spread ke beberapa negara untuk memperoleh cost yang murah gitu Pak ya. Jadi dia menerapkan global logistik gitu Pak. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah setuju strategi Apple ini responsif atau efisien gimana? Iya, jadi kalau untuk responsif dia memiliki banyak cabang gitu Pak ya, cabang di beberapa negara gitu Pak, 156 negara ya. Kalau yang jadi setuju dengan Mas Andri tadi strateginya responsif gitu Pak. Oke, baik. Ada yang mau punya pandangan lagi mengenai strategi dari supply chain-nya Apple? Izin Prof untuk mau menambahkan. Ya. Jadi menurut saya nih Apple ini menerapkan strategi just in time, Prof. Salah satu caranya tuh dia memperkuat hubungan dengan para supplier. Jadi dia tidak hanya mendevelopment karyawan sendiri, tapi juga mendevelop karyawan dari para pemasok. Karena bila hubungan dengan pemasok ini baik, nanti pada akhirnya akan menimbulkan hubungan jangka panjang gitu. Sehingga dengan adanya hubungan ini nanti bila Apple ini mempunyai campaign baru itu supplier nih bisa support dengan baik gitu. Jadi dengan adanya just in time ini nanti inventory-nya semakin sedikit gitu. Karena mengingat cycle dari produk iPhone ini kan tiap tahun muncul yang baru gitu, bro. Jadi memang CEO-nya itu seperti menginginkan untuk just in time sih. Terima kasih, Pak. Just in time. Just in time itu
kurang lebih memang menekan inventory serendah mungkin ya. Jadi bila perlu almost zero inventory ya. Ada yang tidak sependapat dengan itu nggak? Kalau kita bicara Apple. Jadi kalau Apple dikatakan punya strategi just in time, ada yang nggak pendapat nggak? Kalau saya sependapat, Bro. Karena memang life cycle-nya juga kan pendek kan. Sehingga memang inventory di manage sedemikian rupa, sekecil mungkin, ya, segera terdistribusi ke pasar. Selain responsif tadi juga adaptif dia, sehingga merespon apa yang ada di pasar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga desain-desainnya juga lebih terupdated dengan kebutuhan pasar. Makanya diatur sedemikian rupa inventory-nya sedikit mungkin bisa langsung dijual ke pasar. Seperti itu, Pak. Oke. Baik. Hanya memang kalau secara konsep just in time itu akan optimum pada situasi di mana stabilitas kita tinggi ya, artinya market relatif pasti gitu kan, supply juga relatif pasti, sehingga dengan begitu kita bisa reduce inventory, meningkatkan efisiensi dengan baik kan gitu ya. Apa yang kita diskusikan sebelumnya kan begitu. Strategi efisien itu bagus untuk sesuatu yang lebih stabil. Tapi ketika kita menghadapi lonjakan-lonjakan pasar yang relatif tidak pasti, disitulah kecepatan berlari itu dibutuhkan. Itu yang disebut sebagai responsif. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara konsep itu agak kontradiktif ya kalau kita mengatakan Apple itu menerapkan just in time. Ya, di sisi lain memang mereka tidak punya tumpukan inventory yang tinggi karena memang kebetulan produk-produknya kebanyakan relatif diminati dengan baik begitu ya, dilempar ke pasar habis. Hanya harus siap-siap kalau ada permintaan yang relatif tiba-tiba. Nah, just in time biasanya nggak bekerja dengan baik pada situasi begitu ya. Jadi ketika ada demand yang tiba-tiba naik atau kemudian yang berubah, itu agak tidak cocok menggunakan just in time. Secara konsep demikian ya. Baik, nah anyway, kalau kita lihat, let's say kita sepakat ya, misalnya bahwa Apple ini menggunakan strategi responsif gitu. Dan dalam konteks supply chain kan kita berpikirnya, mindset kita kan begini. Jadi orang-orang yang sudah paham betul supply chain, dia berpikirnya akan begini. Kalau saya mau jadi responsif, nggak mungkin saya responsif sendiri kan gitu kan. Maka saya harus didukung oleh stakeholder lain di dalam chain ini. Ya, mereka juga harus responsif. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana Apple itu responsif as a chain, bukan sebagai a single company gitu. Ini ada 29 orang. kita ini di sekolah master ya, yang levelnya harusnya diskusi itu sangat cair ya, banyak pandangan, banyak yang lempar pendapat gitu ya. Ayo silakan, siapa yang bisa menjawab yang tadi itu? Jadi bagaimana Apple itu membangun responsiveness di dalam chain-nya, bukan hanya di internal company-nya. Ayo. Saya boleh lagi, Prof? Boleh, karena yang lain tidak ada, silakan. Ya, Prof, kalau kita lihat di supply chain di Apple sendiri, dia tidak hanya sendiri responsif ya, tapi dia juga mengajak terkait di supplier-suppliernya. Mengajaknya dari segi apa gitu. Jadi dari mulai segi product development pun si supplier-supplier ini itu sudah diajak ya kalau kita lihat itu. Jadi
dalam proses desainnya pun Apple tuh ada di sana gitu, ikut di sana dalam membuat prototipe supaya ketika memang akan mulai produksi massal itu tuh sudah tidak kendala gitu. Dan Apple pun sangat investasinya itu sangat besar ya di proses R&D-nya gitu untuk menghasilkan produk-produk inovatifnya. Termasuk juga akan besar juga biayanya juga di market research, itu yang pertama. Terus yang kedua gitu, kalau kita lihat juga selain ikut melibatkan supplier-suppliernya dalam membuat prototipe itu, si Apple juga ibaratnya tidak pelit lah ketika memang perlu menambahkan capital di suppliernya, ya kita tambahkan juga di sana gitu supaya si Apple itu tuh bisa mendapatkan jaminan terkait supply-nya. Selain itu juga mereka juga bisa mendapatkan cost targetnya juga bisa achieve gitu. Kemudian juga ya supaya itu juga tetap bisa terjaga, dibungkuslah dengan agreement yang eksklusif di supplier ini. Itu sih, Prof. Oke, saya kira ada beberapa poin yang bagus tadi di sana ya. Yang lain masih banyak poinnya di cerita itu. Kalau Anda betul-betul baca dan paham, Izin sangat banyak nambahkan, evidence. Prof. Ya, silakan. Ya, jadi kalau yang saya baca dari filenya itu, jadi kan si Apple ini atau misalkan iPhone gitu ya, itu komponen-komponen pada handphonenya itu dibandingkan dengan merek lain, misalnya itu ada beberapa yang mirip, jadi ada beberapa komponen yang sama. Nah, dari komponen yang sama itu, yang banyak itu kebanyakan berasal dari supplier yang sama juga, Prof. Jadi memang satu supplier ini banyak dan khusus untuk spesialis bagian ini gitu ya. Dan itu diorder oleh banyak sekali merek handphone. Maka ketika banyak yang order juga, akhirnya demand-nya terlalu melimpah, sedangkan suppliernya juga terbatas. Akhirnya kehabisan stok gitu ya, suppliernya kehabisan stok. Nah, bagaimana iPhone ini mengatasi hal ini ya? Kalau yang saya baca itu bahkan iPhone ini misalkan suppliernya itu kan membutuhkan, kalau misalkan untuk memenuhi demand yang sangat banyak, dia kan otomatis membutuhkan mesin tambahan gitu ya, jumlah kapasitas mesin yang lebih banyak sehingga menghasilkan part-part handphone yang lebih banyak. Dan bahkan iPhone ini berani membelikan, jadi iPhone ini membelikan mesin untuk supplier tertentu, mungkin supplier hanya untuk supplier utama gitu ya, supplier part utamanya, itu dia belikan mesin untuk memproduksi oleh si Apple ini. Jadi Apple membelikan mesin produksi kepada supplier ABCD dengan jaminan bahwa ketika kemudian mesin ini dipakai harus diprioritaskan untuk Apple dulu. Maka Apple ini meminta order barang dengan tingkat yang advance gitu ya. Kalau saya baca itu, Prof. Jadi sangat banyak. Jadi imbalan untuk Apple yang telah memberikan mesin produksi kepada supplier itu adalah supplier harus mengutamakan hasil produksi ini untuk Apple dulu. Baru ketika semuanya sudah terpenuhi, baru dia boleh produksi untuk merek HP lain. Bahkan ada juga yang Apple itu, kalau yang saya baca itu ada perjanjian eksklusif agreement gitu. Jadi si Apple ini kepada supplier itu dia memberikan uang muka sebesar, kalau tidak salah itu 560 juta dolaran kepada salah satu supplier untuk kemudian diolah lagi dari supplier itu, kayak mungkin jadi deposit gitu ya, yang kemudian nanti dikembalikan kepada Apple. Tapi jaminannya juga mirip-mirip. Jadi semua jadi untuk mengunci supplier ini agar produk yang dia produksi itu diprioritaskan untuk Apple terlebih dahulu. Jadi tidak untuk produk yang Baik. lain. Jadi cara Apple untuk mengunci produktivitasnya seperti itu, Bro. Ya, untuk mendapatkan kepastian pasokan ya, sehingga selalu punya jaminan supply dari supplier ya. Jadi bagaimana mereka mengatur relationship dengan para vendornya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana si Apple ini? Jadi kan tadi sebetulnya kembali ke pertanyaan tadi kan, kita kalau mau responsif berarti stakeholder kita harus responsif, di internal kita juga harus responsif kan begitu ya. Nah,
Apple itu diproduksinya di mana? iPhone, misalnya iPhone diproduksi di mana? Di China. Untuk assemblingnya di China. Ya, assembly-nya di China. Berarti kan itu sebenarnya pihak ketiga juga yang melakukan ya. Jadi produksinya juga dilakukan oleh subkontraktor ya. Jadi oleh subkontraktor. Bagaimana Apple ini memastikan bahwa produksinya inline dengan market yang tidak pasti? Kira-kira gimana? Apple itu make sure bahwa produksinya bisa merespon kebutuhan pasar yang relatif tidak pasti, karena kan kita berada pada industri yang dinamis ya. Mencoba menjawab. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ini juga sebenarnya jadi apa namanya, keingintahuan saya lebih jauh ya, karena dalam prakteknya kalau di tempat saya mungkin berbeda. Apple itu berani membuat forecast 150 hari in advance, ya, sehingga dia udah jauh-jauh hari dibilang bahwa produksinya itu 150 dalam waktu 150 hari dikunci sama dia. Kemudian tapi dengan menguncinya itu dia tetap melakukan secara rutin melakukan review, ya, sehingga pada saat review terjadi dia juga memberikan kesempatan untuk supplier melakukan perubahan dalam schedule produksinya. Tapi yang perlu digarisbawahi 150 hari itu luar biasa panjang ya. Sehingga dengan demikian dari sisi suppliernya dia bisa lebih mudah untuk mengatur jadwal produksinya, sudah pasti ya demand-nya seperti apa yang akan dikirimkan ke Apple. Tapi yang menarik adalah bagaimana Apple itu bisa membuat forecast sampai 150 hari. Kalau di tempat saya mungkin 1 bulan kelihatannya udah tergopoh-gopoh gitu. Kalau harus sampai 150 hari itu menunjukkan betapa solidnya dia mengakses dari keseluruhan proses ya, dari hulu ke hilirnya, dari demand-nya seperti apa, kemudian bagaimana dia mengatur si supplier itu sendiri untuk memenuhi target demand yang ada. Seperti itu, Prof. Ya. Tapi mungkin yang 150 hari itu forecast sih Pak. Jadi forecast. Nanti forecast ya. Artinya kan kalau forecast itu kita paham angkanya ada tapi bisa berubah kan itu ya. Fluktuatif ya. Ya kan bisa berubah nanti. Tidak berarti bahwa angka itu harus menjadi komitmen kan gitu ya kalau forecast. Tapi itu hanya untuk indikasi berapa kebutuhan kapasitas, berapa kebutuhan material ke depan ya. Baik. Oke. Saya masih Boleh saya menambahkan, Prof? Ya, silakan. Iya, selain yang forecast tadi memang juga ada Apple Store itu dia ada hourly sales monitor per store. Jadi masing-masing store Apple dia mencatat berapa penjualan setiap jam setiap store-nya. Justru ini yang memunculkan production forecast-nya itu lebih akurat. Jadi kalau forecast hanya melihat ke depan, tapi ketika kita ngelihat tren ke belakang, misalkan ada bias ataupun sales forecast accuracy-nya, deviate-nya banyak, mereka akan react-nya cepat juga. Mungkin itu sih tambahannya, Prof. Itu salah satu enabler penting, baik mau jadi efisien maupun jadi responsif. Terutama kalau mau jadi responsif, kita itu harus bisa mengakses data pasar, ya, jadi data market yang sesungguhnya. Kalau kita itu kalau misalnya kita di pabrik ya, hanya tahu pengiriman ke distributor, itu sebetulnya bukan data pasar yang sesungguhnya. Ya agak mencerminkan tapi tidak terlalu objektif ya. Jadi bagus sekali kalau ada perusahaan yang mampu mengcapture data sales per jam di seluruh toko di seluruh dunia gitu ya. Dia akan tahu gambaran marketnya, dinamiknya seperti apa. Itu salah satu enabler penting ya. Tapi saya kembali ke pertanyaan tadi. Saya ingin dapat cerita yang lebih jelas sesuai dengan yang tertulis di case tadi. Bagaimana Apple itu membangun kegiatan produksi atau memastikan bahwa kegiatan produksi itu mampu merespon pasar dengan baik. Barangkali ada evidence yang di case itu yang ditunjukkan. Izin, Prof. Ya, terkait dengan responsiveness di Apple itu juga kan tadi sudah disampaikan teman-teman bahwasanya proses assembly-nya di Taiwan dan ini pekerjaan assembly ini pekerjaan yang sangat
sangat intensif dan sangat besar gitu ya. Sehingga saat dibutuhkan yang memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga saat dibutuhkan dengan demand yang tinggi, makanya si subkontraktor ini juga mampu untuk melakukan proses koordinasi dan juga sourcing dan hiring itu dengan temporary untuk proses assembly ini. Dan ini salah satu responsiveness yang ditunjukkan dari subkontraktor terkait dengan kebutuhan demand daripada Apple-nya. Seperti itu, Prof. Ya, itu salah satu poin ya, bahwa mereka ngambil tempat produksi di China ya karena ekonomis ya, karena faktor Labor, biaya produksi, biaya produksi murah. tetapi juga karena fleksibilitas untuk menaik turunkan kapasitas. Jadi artinya kalau butuh kegiatan yang tiba-tiba harus agak masif gitu, mereka gampang menambah tenaga kerja atau mengurangi juga mungkin tidak terlalu sulit di sana. Coba kalau itu dikerjakan di Amerika, enggak mungkin mereka bisa seperti itu. Bahkan di cerita itu, di case study itu, kalau Anda baca dengan baik, di situ ada cerita kegiatan produksi yang dimulai pada jam yang tidak umum. Oh, wajar ya. Ya, jam berapa? Dan apa Prof. yang dilakukan? Coba, siapa yang bisa cerita? Itu apa kejadiannya? Coba, ada yang bisa ngulas nggak? Mungkin saya lagi deh, Prof, kalau nggak ada yang jawab. Ya. Tadi sebenarnya udah dijelasin kalau nggak salah sama Pak Khairuddin, tapi to be exact-nya itu mereka mau merevamp screen-nya. Jadi mereka sudah punya target harus masuk ke shelf atau ke pasaran itu di mungkin beberapa minggu lagi. Tapi dalam jangka waktu dekat, mungkin dari R&D-nya menemukan bahwa mungkin ada sesuatu yang salah atau mereka menemukan mungkin ada cara yang lebih bagus. Jadi mereka langsung merombak, merevamp screen iPhone-nya tadi, menginformasikan, dan berita untuk merombak itu pun DIM-nya juga baru datang tengah malam. Jadi dari sisi perusahaan yang operation di China, mereka langsung membangunkan semua karyawan yang tinggal di dormitory, langsung kerja cuma disuguhin teh dan biskuit aja. Gitu. Ya, nah itu. Di Amerika nggak mungkin mereka bisa melakukan itu ya. Bangunkan karyawan tengah malam atau meminta karyawannya tinggal di dormitory, hanya dikasih biskuit tengah malam, disuruh kerja gitu kan. Nggak mungkin itu kalau di negara-negara tertentu. Nah, jadi bukan hanya cost yang rendah yang mereka dapat di sana, tapi fleksibilitas yang tinggi juga diperoleh di sana. Gitu. Jadi ketika kita tiba-tiba harus kerja tengah malam pun bisa. Gitu. Nah, ini kan inline dengan market yang sangat dinamis ya, yang kadang-kadang butuh produk, butuh revisi, butuh rework dan lain sebagainya, harus bisa dikerjakan dengan cepat. Itu yang namanya responsif ya. Jadi cepat. Nah, cepat. Butuh banyak, ya kita siapkan banyak gitu. Butuh sedikit kita kurangi dengan cepat gitu. Nah, itu satu kalau di kegiatan produksi ya. Di transport bagaimana mereka menciptakan responsiveness? Siapa yang bisa cerita tentang transport? Ayo, yang ini saya tunjuk coba, Mbak Nawakasari, coba cerita transport itu gimana mereka mengatur supaya responsif. Iya, Pak. Ya. Transport yang kebetulan kan di sini kan transportnya sudah berjalan dengan baik ya, Pak. Dan ini itu menggunakan sistem sesuai dengan di apa sih? Hologram Bentar, Pak. Saya lupa namanya. Sesuai yang saya ketahui aja,
Di sini kan pemrogramannya juga sudah setahu saya. Gimana ya Inggrisnya? Gue nggak. And Anda baca kasusnya apa enggak? bagaimana Pak? Anda baca apa enggak kasusnya? Oh enggak. Enggak baca kasus. Oke. Ganti Saudara Hafiz Rahadian. Baik, Prof. Nyalakan dulu kameranya. Kalau Tahu untuk aturannya kuliah kan ya? mana, Prof? Masih ingat aturannya kuliah? Siap. Kenapa nggak nyala dari tadi kameranya? Tadi sempat nyala, Prof. Mohon maaf, baru selesai sholat. Oke, silakan. Oke, yang terkait pengirimannya, Prof, transportasi dari produk Apple. Pertanyaan dari jenengan. Ya. Kalau dari yang paper kemarin itu, Apple itu untuk biar cepat mendistribusikan produknya, dia menggunakan pesawat sebagai moda utamanya. Terus kemudian Apple itu mempunyai beberapa warehouse, baik itu bekerja sama dengan perusahaan logistik ataupun dia juga punya warehouse-nya sendiri, sehingga memastikan transportnya itu ke outlet-outletnya cepat gitu, Prof. Dan sesuai dengan demand-nya, jadi nggak sampai kehabisan stok lah. Kurang lebih seperti itu, Prof. Oke. Mirsa Luris. Coba pertanyaan yang sama ya. Saudara Mirsa. Saudara Mirsa, dengar suara saya? Izin, Prof. Ya. Menyimak nggak? Saya lewati dulu ya. Mohon izin, Prof. Boleh menambahkan, Prof? Saya nggak mau ngabsen beberapa orang dulu. Nanti ya, habis ini ya. Saudara Ade Ari. Prof. Ya, ada kegiatan ya, nggak usah kalau gitu. Nggak mungkin itu. Ferdi Adityawan. Ferdi, nggak ada respon ya. Oke, ke
Saudara Selamat dulu, silakan. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan yang tadi bagaimana terkait transportasinya. Tadi sudah sempat disampaikan terkait dengan transportasi udara, itu memang kalau dibaca di papernya tahun 98 itu kan di mana masih banyak pengiriman itu menggunakan dari jalur laut. Kemudian Apple ini memberanikan dibuat suatu inovasi di mana pengirimannya melalui jalur udara. Meskipun itu sangat mahal, tapi dia membaca bahwasanya pengiriman jalur udara lebih cepat sehingga bisa merespon dari permintaan yang ada di area demand. Bahkan kalau di paper juga disampaikan kalau Apple itu membeli tiket liburan. Itu dibeli habis oleh mereka untuk tiket liburan yang penerbangan untuk pengiriman barang mereka. Seperti itu Prof, cara Apple merespon terkait dengan supaya lebih cepat. Ya, kan sebenarnya banyak cerita menarik di case itu ya. Betul, Pak. Banyak cerita menarik. Jadi sampai dia ngebooking kapasitas pesawat penumpang ya untuk ngangkut barang ya. Ya. Sampai membangunkan orang tengah malam untuk mulai kerja. Banyak cerita menarik di Apple ini kalau Anda baca dengan baik. Jadi sebenarnya ini yang mau kita bahas gitu ya, karena ada banyak hal-hal menarik di situ ya. Jadi tapi kalau banyak yang nggak baca agak sulit sih ya. Nggak jadi menarik diskusinya. Oke, bagus ya itu ya. Jadi gimana Apple itu ngirim barang pakai pesawat dan ketika kebutuhannya melonjak, kemudian dia harus mengamankan ya, harus mengamankan itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok sampai kayak genting gitu ya ngirim barang? Jadi sebenarnya apa problemnya atau apa sebetulnya yang mau dikejar? Ada yang mau nanggapin? Izin menambah. Ya, Nabila silakan. Jadi Apple juga melakukan pengiriman sampai dia membeli tiket pesawat itu karena pada saat itu Apple tuh sedang mengalami tumpukan pesanan Prof. Jadi dia tuh mencari cara-cara inovatif untuk mempercepat produk tersebut itu bisa sampai ke tangan si konsumennya itu. Jadi dia ingin memuaskan konsumennya, jangan sampai pengiriman produk itu sampai terganggu gara-gara dia bingung cara mengirimnya dengan kuantiti yang banyak itu. Jadi dia sampai relain beli tiket pesawat. Itu sih, Prof. Karena ada barang yang segera mereka harus dispatch ke market. Oke. Ya. Mau ada tambahan sih, Anissa? Saya boleh, Prof. Mungkin saya lebih fokus ke after sales-nya ya, Prof. Di sini juga disebutkan di papernya kalau Apple itu sangat mendewakan customer gitu. Jadi saat misal kita beli terus ada bahan produk-produk yang cacat atau rusak, Apple itu langsung bisa di-refund saat itu juga. Cuma bawa invoice-nya, terus sama unitnya, sama serial number-nya yang di unit, jadi langsung bisa diganti device-nya seperti itu, Prof. Jadi tidak hanya saat permintaan, tapi saat after sales-nya pun Apple itu merangkul sekali customer-nya begitu, Prof. Oke, ya. Baik, itu mungkin ada poin-poin lain ya, poin lain yang terkait dengan fungsi layanan ke customer ya. Baik, tadi kita sudah bicara di pabrik mereka menjaga fleksibilitas yang tinggi, gitu kan? Di transport dia juga sangat responsif oriented. Nah, jadi kelihatan bahwa kalau mau jadi responsif di market, produksinya ya harus ngikutin, transportnya juga harus ngikutin kan gitu kan. Tadi juga sebenarnya sudah ada cerita di supplier. Nah, ada yang bisa nambahkan dari sisi supplier, gimana mereka mengatur, walaupun tadi sudah ada ceritanya, tapi ya sebenarnya ada beberapa poin lain yang menarik dari sisi supplier. Gimana caranya mereka mengatur supaya supplier itu mampu merespon dinamika
pasar yang tinggi gitu. Gimana caranya mengamankan? Ya, Saudara Dedi. Izin menanggapi, Prof. Semoga yang saya baca ini sesuai dengan apa yang akan didiskusikan atau dipertanyakan oleh Prof. Nyoman. Jadi salah satu tanggung jawab supplier untuk memenuhi fleksibilitas komponen yang dibutuhkan oleh Apple itu ada case-nya bahwasanya pada saat iPhone 5 di develop untuk supplier kameranya Flextronics itu bahkan sampai meminta tenaga atau merekrut tenaga tambahan sebanyak 1.500 orang secara temporary, dan mereka dipekerjakan 12 jam per shift-nya per hari itu untuk memenuhi kebutuhan dari yang sudah diperjanjikan ya dengan Apple. Meskipun pada akhirnya tahun 2013 Januari 2013 mereka melay off hampir semua yang temporary worker yang mereka rekrut, dan ini mungkin ada sedikit kasus buruk ya yang impact-nya terkait harassment, involuntary labor, and human trafficking yang dipermasalahkan mungkin oleh mayoritas temporary labor yang direkrut pada saat itu. Mungkin salah satu case-nya seperti itu sih, Prof. Itu terjadinya di mana? Di pabrik ya itu ya, di proses perakitan. Ya. Iya, yang di assemble kamera komponen, Prof. Ya, itu yang diproduksinya tadi ya. Oke, itu tadi mungkin menambahkan catatan untuk di sisi produksinya ya. Nah, kalau yang sekarang yang saya mau explore lebih jauh adalah di sisi supplier-suppliernya yang memasok komponen, memasok part yang akan dirakit di China. Gimana si Apple ini memastikan bahwa mereka punya supplier-supplier yang punya flexibility yang tinggi juga gitu ya, punya kecepatan yang tinggi gitu. Barangkali kalau ada yang mau nambahkan. Izin, Prof, menjawab, Prof. Ya, Nambahkan. silakan. Nah, Ya. kalau dari paper ini kita lihat bahwa ini Apple juga membeli tidak hanya membayar sesuai dengan purchase, tapi mereka langsung di depan membayar dengan kapasitas produksi daripada supplier, Prof. Jadi dari sisi maksimal mereka udah lihat di supplier itu mereka berapa kapasitinya, mereka udah beli semua, sehingga pada saat posisi run up atau memang posisi sangat tinggi order masuk, itu mereka bisa memproduksi. Ya, tadi kayaknya sudah sempat ada yang mention itu ya. Jadi, tapi mungkin ini menegaskan kembali bahwa mereka melakukan capacity booking ya. Jadi capacity booking. Jadi kapasitasnya di book ya. Kapasitasnya supplier itu diamankan dulu. Malah ngasih DP di awal kan gitu kan. Iya. Jadi ya itu betul untuk memastikan bahwa supplier itu jangan sampai nanti di tengah-tengah komitmennya hilang untuk memasok padahal kita lagi butuh banyak gitu kan. Iya. Ada yang baca cerita nggak bagaimana supplier di Malaysia mereka harus menyediakan flexibility yang bagus? Jadi kan supplier itu nanti kalau misalnya pabriknya meningkat produksinya kan berarti materialnya juga harus nambah kan gitu kan. Kalau tarikan produk ke pasar bagus berarti kan aliran material dari supplier kan juga harus meningkat kan gitu ya. Jadi kan supplier juga harus nambah kapasitas dan harus cepat gitu. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, dari yang disampaikan di situ adalah bahwa salah satu pabrikan di Malaysia itu kemudian menciptakan satu rantai untuk rekrutmen laborers dengan cara meng-create sub-agents yang bisa bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan laborers dalam waktu yang singkat. Semisal pada saat itu ada kenaikan permintaan yang sangat cepat sehingga dibutuhkan label yang sangat besar, dan itu bisa direkrut dari Indonesia misalkan atau dari sekitar
negara-negara ASEAN yang masih mempunyai skill dan labor cost yang rendah, dan waktu yang dibutuhkan untuk rekrutmen tersebut sangat cepat, dalam jumlah besar, dan kemudian juga dalam kontrak kerja yang cukup singkat. Saya kira itu mungkin salah Ya, satunya. ya, betul. Jadi artinya supplier juga harus fleksibel, pabriknya fleksibel, transportnya fleksibel, cepat gitu ya. Nah, ini supplier juga. Jadi yang cerita di Malaysia itu kan menarik gitu. Jadi ya itu cerita-cerita yang seperti itu yang mestinya diingat ya. Jadi kita bisa diskusi banyak. Ya, ya. Saudara Anissa mau menambahkan? Saya boleh menambahkan yang supplier dari Malaysia itu merekrut temporary worker, jadi dengan gaji yang lebih tinggi daripada yang itu, Prof. Apa? Yang pekerjanya yang lama. Jadi mungkin di ekstrimnya seperti itu sih, Prof, yang saya ingat. Di Ya. ekstrimnya Apple di situ. Jadi mereka tidak terlalu nekan cost gitu ya. Tapi kalau butuh cepat dan bisa cepat, mereka mau nerbangkan dengan membelikan tiket yang mungkin agak mahal kan gitu ya, dari Indonesia ke Malaysia, dikasih gaji yang mungkin sedikit lebih tinggi. Artinya kan memang kalau mau ngejar kecepatan itu mau tidak mau harus keluar uang lebih banyak kan gitu kan. Nah, jadi memang begitu karakteristik dari responsif supply chain. Jadi makanya kalau kita lihat ini kan produknya produk yang memang bisa dijual mahal kan. Jadi artinya harganya itu mahal. Worth it operation itu kejar-kejaran di hulu sana karena memang market opportunity-nya bagus dan margin untuk setiap produk itu kan tinggi ya. Kalau margin rendah kita nggak bisa begitu, habis marginnya nanti. Kan? Jadi kalau Anda berada di seperti air mineral, seperti tepung terigu, nggak mungkin bisa begitu, habis marginnya, rugi nanti ya. Nah, tapi kalau marginnya tinggi, bisa kayak gitu. Tinggal dinaikkan harga jualnya, orang tetap akan beli kok itu produknya, ya kan? iPhone dijual berapapun kok ada yang beli gitu ya. Nah, 60%. Nah, gitu. Berapa persen itu marginnya? Coba. 60%. Hampir 60%, ya. Iya. Bayangkan, 60%. Kalau sekarang iPhone yang mungkin yang terbaru itu sudah hampir 30 juta kan ya. 50% aja kan udah 15 juta ya. Jadi satu sales hilang itu opportunity loss-nya 15 juta. Tapi kalau dia mempercepat delivery, nggak mungkin akan kena tambahan biaya 1 juta pun mungkin nggak per produk ya. Jadi nah itu bandingannya. Maka operation harus betul-betul melayani market di situ ya. Jadi pabriknya harus begitu, transportnya harus begitu, suppliernya harus begitu. Nambah biaya sedikit apa-apa, masih jauh itu marginnya gitu. Nah, ini makanya di industri yang responsif begitu. Jadi kalau Anda ada yang bekerja di industri sebaliknya, jangan dicontoh gitu. Jadi belum tentu cara itu pas gitu. Karena karakter yang seperti ini cocok hanya untuk produk-produk yang sangat time sensitif, tapi dia bisa menjual dengan margin tinggi karena inovasinya gitu ya. Kalau di air mineral kita pakai praktek begitu, bangkrut, sebentar lagi bangkrut nanti. Nah, itu contohnya. Ya, baik. Nah, sekarang coba lihat ada data-data menarik di di appendix ya, di appendix. Apple itu kalau dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain itu di beberapa indikator kinerjanya jauh lebih bagus. Ada yang mau mengulas itu enggak? Sebentar, silakan. Kalau ada yang mau mengulas sedikit data-data di lampiran, saya persilakan. Barangkali ada interpretasi dari sana. Izin Prof, yang terkait dengan supplier ya, itu kan ada 156. Ya, silakan. Ya, bayangan saya adalah 156 ini
bukan hanya supply untuk masing-masing mempunyai peranan untuk supply satu part daripada produknya Apple itu. Tapi lebih sebagai satu part itu bisa disuplai dari beberapa manufaktur gitu. Seperti itu. Bayangan saya, Prof. Terkait dengan data supplier. Data yang di lampiran ya. Nggih. Kira-kira maknanya apa itu? Ada yang mungkin bisa nambahkan? Data dari supplier kira-kira apa poinnya? Saya, Prof. Ya, silakan. Kalau dari katalog kita lihat data yang 156 itu ya, kalau untuk kelas perusahaan seperti Apple sepertinya terlalu sedikit ya suppliernya itu 156. Cuman dia memilih 156 itu aja yang bisa dipercaya dan baik servisnya, mungkin itu, Prof. Jadi Apple tidak mencari banyak supplier dengan harga murah, tapi menyeleksi suppliernya tidak perlu banyak-banyak, tapi yang berkualitas. Untuk Prof. Ya, tapi memang komponen untuk memproduksi produk-produknya Apple mungkin memang nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu banyak dan pasti satu supplier mungkin ada yang bisa memasok lebih dari satu part dan lain sebagainya. Oke, itu sedikit mengenai dari supplier. Saya mau kembali ke data kinerja. Coba lihat data kinerja Apple dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang lain. Coba Anda bandingkan misalnya dengan Samsung ya. Dalam hal apa Apple itu lebih baik dari Samsung dari data kinerja yang ada? ROA-nya gimana? Lebih tinggi, Prof, dibandingkan dengan Samsung. Kalau kita lihat peer-to-peer dengan Samsung, ya hampir semuanya sih di atas Samsung semua. Dari ROA lebih tinggi, terus dari inventory turnover juga lebih tinggi, artinya produknya dia lebih muter ya, lebih cepat muternya. Terus untuk growth revenue-nya juga lebih tinggi gitu dibandingkan dengan Samsung. Ya, memang luar biasa karena itu kan sebetulnya sesama produksi barang-barang elektronik yang sejenis ya, Apple sama Samsung. Samsung di nomor 8 ya, Apple di nomor 1 kalau di tabel berapa itu? Tabel 9 ya, exhibit 9 itu. Ya. Jadi kalau yang peer opinion sama gutter opinion itu kan subjektif ya. Jadi kita nggak usah lihat itu. Yang ROA itu Samsung 11,6, Apple-nya 22,3, jadi jauh lebih tinggi ya. Inventory turnover ini yang luar biasa. Samsung itu sudah bagus karena udah di atas 10 dia ya. Sudah bagus di atas 10 itu udah bagus ya, 11,6. Wah, ini malah 22. Ya. Jadi 82 ya. Jadi Samsung itu saya tadi ngomong turnover ya. Jadi turnover-nya di atas 10, Samsung itu sudah 18, sudah bagus sekali juga. Kemudian Apple itu 82. Kalau McD memang beda lah kategorinya. Memang barang itu nggak bisa disimpan lama, jadi memang turnover harus tinggi ya. Tapi kalau barang elektronik bisa sampai 82,7 itu sangat luar biasa. Tapi ini karena kira-kira ada yang bisa nggak paham nggak? Ada yang bisa merasionalisasi nggak? Angka itu kenapa bisa besar seperti itu rasio inventory-nya? Kalau hanya benar-benar barang elektronik, kayaknya nggak mungkin gitu kan? Nah, coba lihat. Kira-kira dari mana? Kalau Anda jeli, pasti bisa ngelihat itu.
Mungkin dari itu Pak, revenue-nya, growth-nya itu dari tahun ke tahun itu sangat tinggi, itu kan 52,5%. Sedangkan Samsung cuma 15,7%. Apanya? Eh, Pertumbuhannya, iya, revenue growth-nya. revenue growth. Revenue growth. Nggak, tadi ya mungkin related, tapi poinnya tadi, kenapa kok turnover rasionya bisa sangat tinggi? Turnover rasio itu masih ingat ya? Saya pernah jelaskan di awal. Cara ngitungnya gimana? DOI ya, Sales, Prof ya. ya, Barang terjual dibagi rata-rata inventory, Prof. ya. Jadi sales dibagi inventory, OGS. average inventory ya. Mm-mm. Iya. Tapi di COGS, salesnya juga harus dihitung di COGS ya. Artinya kan perbandingan antara yang disimpan dengan yang keluar Dijual. itu sangat jauh ya dibanding Iya. dengan pada umumnya industri ya. Nah, itu kan bisa jadi ada enggak kemungkinan bahwa karena sebagian atau cukup besar revenue-nya itu datangnya dari barang yang enggak perlu disimpan. Kan bisa jadi begitu kan? Hanya itu yang bisa menjelaskan. Operating system, Kira-kira Prof. ada enggak sumber revenue-nya Operating system, Prof. Apple itu apa? Dari apa? Operating system. Operating system ya. Oke. Yang tidak perlu disimpan sebagai inventory ya kan? Betul. Yang dia bisa menghasilkan uang tapi tidak perlu disimpan sebagai barang. Jadi tidak ada inventorinya tapi revenue-nya tinggi. Ya, Mungkin izin menambahkan, Prof, untuk produk Saudara Apple Dedi yang tidak mau tambahkan? perlu inventory, mungkin layanan stream ya, Prof, yang mungkin di beberapa tahun terakhir cukup populer seperti Apple TV ataupun Apple Music, yang memang dari layanan tersebut, terlebih Apple Music yang menyuguhkan kualitas audio yang lebih baik daripada kompetitornya, sebut saja Spotify. Bagi mungkin yang audiophile ya, mereka akan lebih memilih untuk mendengarkan di Apple Music daripada di kompetitornya, sehingga layanan-layanan tersebut yang mungkin mampu mendongkrak revenue dari Apple sendiri sih, dan layanan tersebut tidak perlu memiliki inventory, tidak disimpan karena layanan tersebut layanan digital. Seperti itu, Prof. Ya, jadi sepertinya begitu. Kalau nggak salah mereka juga punya iTunes atau apa dulu gitu ya. Kalau yang live streaming itu mungkin ini kan data agak lama ya, tidak dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi mungkin kalau pada tahun itu ya mungkin juga sudah, cuman kita nggak di sini. Saya kira meroles seperti itu ya. Jadi kalau betul-betul hanya hardware barang-barang elektronik kayaknya nggak mungkin. 82 itu unbelievable gitu ya. Oke, baiklah. Itu biar kita punya sedikit pemahaman tentang data itu. Nah, sekarang kapan itu kan saya minta ada yang menghitung cash to cash cycle time. Ada yang punya angkanya nggak? Bisa di Negatif slide show kalau mau ya. 56. Berapa? Negatif 56 itu average pas 5 tahun terakhir itu di negatif 56. Mungkin saya swatch aja ya, Prof. Boleh coba di slide show. Ini kemarin juga diskusi sama kelompok si Prof. Ini memang kita menemukan karena pertama kali ngitung cash to cash ya. Kenapa kok negatif gitu? Ternyata kalau negatif ini memang the less the better. Artinya memang inventory-nya itu sudah bisa dijual sebelum perusahaannya bayar. Itulah kenapa sempat disebutkan bahwa sebenarnya pendanaan biaya bisnis operasional Apple itu yang nanggung ya vendor. Jadi vendor financing Apple's business operation. Sehingga mereka memang ya cash to cash-nya justru negatif. Jadi kalau di average-kan di minus 56 dengan titik terbagusnya selama 5 tahun terakhir di 2010.
Kalau nggak salah tuh 2010 ketika iPad-nya relaunch, Prof. Gitu. Baik. Itu sudah dinormalisasi ke COGS untuk hutangnya ya? Sudah. Sudah ya, oke. Baik, ya memang minus ya. Yang lain ketemu minus juga. Iya, Prof. Iya, Prof. Minus, Prof. Minus, Prof. Betul, ya. Nah, ini menarik kan ya. Ada yang ketemu angka inputnya, maksudnya hutangnya berapa hari, piutangnya berapa hari. Sebelum Izin, angka Prof. hasil akhirnya, coba. Izin nampilin, Prof. Ya, boleh, silakan. Mungkin dari kami seperti ini, Prof. Perbandingannya. Ini hasil perumusan dengan teman-teman, Pak Sirilius. Jadi kami buat perbandingan, Prof. Dari hasil yang kami dapat, benar tadi yang disampaikan, hasilnya minus. Kalau untuk hitungan inventory outstanding-nya, inventory-nya untuk Apple seperti yang digambar paling kiri ini, Prof. Dan untuk receivable-nya dan outstanding-nya rumusnya di bawah. Nah, dari hasil yang kami lihat seperti ini, Prof. Nah, cuman kami karena membaca di case-nya, kan ada penundaan ya, Prof. Disebutkan di situ. Jadi kalau kami coba simulasikan lagi, apabila dia tidak ada penundaan sebesar 90 hari di case itu, maka kami hitung case to case-nya Apple ini jadi seperti yang paling bawah, Prof, yang ada tanda bintangnya. Jadi kami beranggapan sebenarnya strateginya sih yang bagus gitu loh, dengan melakukan penundaan 90 hari kepada supplier ketika supplier sudah menyediakan barangnya gitu loh. Kalau dibandingkan apple to apple atau fairness, Nokia paling bagus sih menurut kami dari data yang kami peroleh, Prof. Mungkin itu, Prof. Ya, memang harus dimasukkan itu kan piutang yang tadi yang Anda bilang penundaan pembayaran itu kan hutang ya. Penundaan pembayaran ke supplier itu kan berarti sama dengan kan kita berhutang ke supplier. Nah, berhutangnya dibuat lama kan gitu kan. Jadi artinya supplier itu lama nggak dibayar. Tadi kan angkanya memang cukup panjang itu ya. Coba share kembali biar yang lain juga bisa melihat ya. Share kembali yang barusan tadi itu. Nah, jadi walaupun ada mungkin variasi sedikit dari hitungan-hitungan ya yang sebelumnya ya. Nah, itu coba lihat yang DPO, Days of Payable Outstanding-nya itu kan panjang-panjang ya. Sedangkan Days Sales Outstanding-nya nggak terlalu. Berarti dia customer minta bayarnya cepat, tapi kalau dia bayar ke supplier-nya lama kan gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Nah, juga ditunjang oleh inventory-nya yang juga berputarnya memang cepat karena kan days inventory outstanding itu cuma beberapa hari kan, 6,9, 5,1, 3,2, 4,3, artinya kan memang inventory-nya mereka relatif dengan sales itu kan memang sangat rendah gitu kan. Nah, jadi ini memang ada persoalan ya, secara angka kelihatan bagus. Artinya Apple sendiri jadi bagus cash flow-nya, tapi sebetulnya at the expense of suppliers kan. Nah, jadi supplier-nya ya nunggu 3 bulan untuk dapat uang gitu kan. Jadi itu ada isu fairness juga sebetulnya ya. Nah, Samsung yang mana? Samsung yang yang sebelah kanannya ya. Iya, betul. Much better, ya, dari sisi dari perspektif supplier. Payable outstanding-nya jauh lebih pendek ya. Jadi dia bayar ke supplier cepat. Malah ke customer-nya dia ngasihnya agak panjang, kalau benar angkanya itu ya. Betul. Ya, kalau Nokia account payable-nya juga pendek sekali. Account receivable-nya juga relatif pendek.
Inventory-nya juga nggak terlalu panjang, itu ya. Itu Nokia. Oh, oke, sebentar. Payable outstanding-nya juga panjang itu, yang di bawah itu. 70 hari, 79 hari, 82 hari ya. Panjang juga itu. Mirip-mirip, Pak. Panjang juga, ya. Bisa Jadi, jadi lebih lama ya, Pak. ya, jadi Nokia sama Apple itu mirip-mirip. Jadi bayar ke suppliernya itu lama gitu ya. Samsung itu yang kelihatan jauh lebih bagus ke supplier, dia bayarnya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, ini menarik ya. Oke, Perusahaan silakan. Amerika rata-rata gitu ya, Prof. Bayar ke Gimana, Pak? suppliernya loh. Perusahaan Amerika biasanya rata-rata bayar ke suppliernya lama. Nah, itu Amerika sama Eropa kan, Nokia kan Eropa. Iya. Ya. Ya, jadi begitu ya. Karena saya pernah lihat case lain juga, perusahaan-perusahaan barat juga saya lihat seperti itu. Jadi bukan hanya ini contohnya, ada beberapa yang lain gitu. Jadi itu isu mengenai fair trade ya di dalam supply chain. Jadi bagaimana kita menciptakan fairness di dalam supply chain. Ya ketika kita bayar supplier 3 bulan, tapi kita minta customer-nya 20 hari, itu kan tidak fair sebetulnya ya. Tidak fair. Jadi konsep supply chain-nya tidak betul-betul equal di situ antara satu tahap ke tahap yang lain. Oke, baik. Mungkin itu sih beberapa poin-poin penting ya yang barangkali menarik untuk kita lihat. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat dari diskusi tadi bahwa Apple itu melayani market yang cukup dinamis, sehingga harus merancang strategi yang responsif. Tapi kalau mau jadi responsif, kita tidak bisa responsif sendiri, juga harus didukung oleh supplier kita, oleh perusahaan transport kita, dan lain sebagainya. Harus mau bayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkan responsiveness itu. Ya, harus bisa booking kapasitas ke supplier, harus bisa nambah tenaga kerja tiba-tiba. Kadang juga dalam situasi ekstrim kita booking kapasitasnya pesawat dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Kemudian dari sisi kinerja memang sangat bagus ya, termasuk kinerja throughput-nya inventory tadi ya, kemudian juga revenue growth dan lain sebagainya bagus sekali dari case yang kita bahas. Kemudian yang menarik adalah data-data mengenai cash flow tadi ya, cash to cash cycle time, yang menurut saya ada beberapa perspektif yang kita bisa ambil dari sana. Di satu sisi memang cash to cash cycle time negatif itu secara internal bagus ya, artinya seperti tadi operation kita di finance oleh vendor. Nah, jadi yang membiayai operasional kita itu vendor gitu ya. Nah, tapi itu diperoleh karena prakteknya ke stakeholder sama ke supplier itu menurut saya tidak fair. Itu satu. Yang kedua, kita lihat ada yang tidak fair juga tadi. Apa kira-kira yang satu yang menurut kita tidak fair tadi? Tenaga kerja mungkin, Prof. Ya. Ah, itu juga betul. Ada lagi yang tidak fair tadi. Pembayaran ke supplier. Nah, kalau itu kan sudah di cash to cash cycle time tadi. Responsibility-nya terkait image Apple itu dibebankan ke suppliernya, Prof. Jadi seakan Apple itu nggak bertanggung jawab atas treatment ke pegawainya gitu. Ya, mungkin itu juga itu masih terkait dengan yang tadi ya. Tapi ada satu yang tadi mungkin sempat kita mention tapi nggak kita bahas secara detail, adalah distribusi revenue-nya. Ya kan? Kalau misalnya dia jualan satu iPhone seharga let's say 28 juta, 28 juta itu lari kemana saja coba?
Ternyata 60% diambil oleh Apple-nya. Berarti kan tinggal 40% ini untuk pabrik, untuk vendor, untuk transport. Gitu kan? Nah, jadi itu dibagi-bagi oleh begitu banyak yang mengerjakan di lapangan. Menurut saya itu juga nggak fair ya. Ya, ya kebetulan saya nggak pakai iPhone sih. Barangkali Untuk kalau ada yang menutupi biaya kemahalan tersebut juga mungkin Prof, sekian persen mereka alokasikan untuk enggak, itu sudah tertutup. Itu kan cost. Cost-nya itu Iya. kan udah di-cover, ya kan? Oh Kan ya, kalau the kita cost unit ya, Bro. ngitung namanya profit itu kan cost sudah di-cover dulu. Oh ya, iya. Revenue dikurangi cost. Biaya kemahalan udah masuk tadi. Ya, Oh iya, iya. sudah masuk itu. Untuk biaya R&D juga sudah masuk, Prof, dalam Harusnya sudah kalkulasi itu. masuk. Harusnya sudah masuk. Jadi kalau kita ngomong profit itu semua cost itu sudah masuk. Ya, semua cost sudah masuk. Nah, semua cost itu untuk biaya material, biaya tenaga kerja, biaya transport, biaya administrasi, selling administrative expenses itu sudah masuk semua. Oke, Mungkin ada anyway, lagi ini, Prof, ya apa lagi? yang apa? Yang dia minta ke vendornya itu background cost structure-nya itu harus ketat tuh. Nah, dia Mengatur minta suppliernya transparan gitu kan, Iya. supaya dia bisa Ya, nego dengan baik, maka dia harus bisa dapatkan cost structure-nya si para supplier supaya dia bisa tahu yang bisa diturunkan itu yang mana gitu kan untuk nego. Ya, iya. oke, betul. Baik, anyway itu pelajaran menarik. Jadi case study ini memberikan kita cukup banyak pelajaran menarik sebetulnya ya. Jadi baik dari sisi praktek bisnisnya maupun dari beberapa hal yang spesifik terkait dengan supply chain. Baik, saya kira itu ya, itu kode presensinya, silakan bisa dimasukkan 105046. Prof, Ya. boleh memberikan ini, Prof, apa? Saya kan ini tadi pembahasan mayoritas terkait responsifnya rantai pasok, Prof ya. Ya. Mungkin ini di luar bahan paper yang sudah kita baca. Ya. Mungkin entah nanti bisa didiskusikan di hari ini atau di pertemuan berikutnya. Kalau terkait ini, Prof, force majeure ya yang pernah kita alami secara global, wabah COVID itu kan benar-benar mengacaukan rantai pasok, Prof. Bahkan kalau untuk di dunia elektronik itu sampai ada istilahnya chipset shortage, sehingga ibarat kata seluruh ya perusahaan yang bergerak di bidang elektronik itu nggak bisa ngapa-ngapain selain menunggu supply bahan baku yang masuk ke mereka, supply chipset yang masuk ke mereka, karena memang dari Taiwan dan China yang mayoritas pemasoknya dari sana itu di lockdown ya, jadi tidak ada output produk. Nah, kira-kira selain kita menunggu atau menunggu meredanya wabah tersebut, respon seperti apa yang idealnya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan, Prof? Mungkin itu sih, Prof. Ya, ya itu memang kemarin COVID itu berdampak luar biasa besar bagi dunia supply chain terutama ya. Beda-beda dampaknya. Di beberapa industri malah bagus kan naik ya. Kalau ada yang bekerja di sektor telekomunikasi kan malah dapat gain banyak. Karena penggunaan pulsa dan lain sebagainya kan meningkat luar biasa. Perusahaan seperti yang platformnya kita pakai sekarang Zoom itu kan tiba-tiba jadi sangat kaya, sangat besar gitu ya. Jadi ada yang begitu. Kalau di industri elektronik ya sangat berkebalikan begitu ya, karena memang pusatnya semiconductor itu kan di Taiwan ya, Taiwan. Ya, jadi begitu mereka lockdown ya pabrik-pabrik yang membutuhkan semiconductor di seluruh dunia ya kena dampaknya gitu.
tidak ada formula yang bisa berlaku umum untuk menghadapi situasi seperti itu. Setiap perusahaan mencoba cara yang berbeda-beda. Walaupun ada beberapa strategi umum ya, strategi umum yang dibahas di banyak ini apa namanya di banyak paper-paper. Saya coba share salah satu tulisan saya yang membahas tentang itu. Sebentar lagi, saya kasih linknya sebentar. Itu saya kopikan linknya, itu bisa di-download kok gratis ya. Nah, di sana saya pernah menulis di sebuah jurnal internasional tentang generic strategi berbagai perusahaan di dalam menghadapi COVID. Tapi dari perspektif supply chain-nya ya. Coba nanti dibaca, terutama di bagian-bagian akhir, bagaimana perusahaan itu apa namanya menghadapi strategi supply chain di dalam menghadapi COVID ya. Coba nanti di download itu ya. Jadi ini papernya ini ya. Jadi ini tulisan saya sama salah satu mahasiswa saya dulu. Supply chain under COVID-19, barangkali nanti yang menarik untuk dilihat adalah bagian-bagian akhir ya. Digitalisasi itu tentu ya. Poin kedua, waktu selama COVID kan the increasing importance of safety, jadi semua orang bicara safety ya. Nah, kemudian ini localizing the supply chain, walaupun itu banyak yang mengusulkan, walaupun itu sulit ya. Kemudian yang ini rethinking the meaning of efficiency. Ini yang orang lumayan berdebat di dunia mengenai konsep just in time sama lean yang tadi kita sempat bahas sedikit ya. Lean sama just in time itu lama sekali kita agung-agungkan sebagai metode yang luar biasa. Ya, saya pun salah satu yang sangat melihat nilai positifnya. Tapi begitu COVID, itu yang mau lean, mau just in time itu hilang semua konsepnya. Karena pokoknya dapat material kita timbun sebanyak-banyaknya. Jadi tidak mikir just in time gitu kan. Nah, itu mungkin beberapa. Kemudian ini ya, ini yang tabel 4 ini mungkin Anda lihat nanti strategi-strategi menghadapi disrupsi. Ini yang generik, artinya di literatur itu sudah lama dibahas. Nah, ini yang kanan ini adalah beberapa strategi baru yang muncul setelah kita belajar tentang COVID gitu. Jadi belajar apa namanya berbagai apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan setelah COVID, ada beberapa new strategi. Nah, itu aja coba dilihat nanti kalau tertarik ya. Oke, saya kira itu ya. Baik, kita akhiri untuk malam ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.